Bledugwu terletak di Grobogan Timur, tepatnya dari pusat kota Purwodadi, ke timur 28 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bapak Mugodori yang ada di lokasi wisata alam Bledugwu. Ini adik-adik dari mahasiswa Surakarta yang ingin tahu legendaris cerita rakyat Bledugwu. Ya, saya di sini 26 tahun jadi guide pemandu wisata Grobogan dan sekitarnya karena ada 11 wisata yang terutama di Bledugwu. Kenapa adik-adik meliput Bledug, suara ledakanku, tempat peristirahatan anak Aji Saka Joko Linglung yang tengah dengan buaya di Laut Selatan asalnya, maka ada terobosan Laut Selatan sampai sekarang masih ada tambang garam. Bledug suara dagdugnya ku tempat peristirahatan ular naga yang situ peninggalan Aji Saka dari India masuk Pulau Jawa. Maka Bledugwu ini fenomena alamnya aktual, ini ombak Laut Selatan kalau sore hari ketinggian sampai 10-20 meter karena gelombang lautnya pasang. Maka di sini ada saluran Laut Selatan bekas ular naga Joko Linglung putra Aji Saka suruh bunuh buaya putih Jelmander Raja Dewata Cengkar. Karena di sini 20 kilo dari arah Bledugwu ada kerajaan Medang Kamolan Raja Dewata Cengkar, putra dari Prabu Atugunung dari Jawa Barat mendirikan kerajaan karena sehari-hari dia makan darah daging manusia menjadi kanibal. Maka datanglah Aji Saka dari India yang masuk Pulau Jawa, tahu di sini ada Raja Serakah makan darah daging, dia nggak rela. Makalah Aji Saka mau dimakan oleh Dewata Cengkar siap, tapi meminta sejengkal tanah seikat kepalanya. Maka di tubuh budayanya Aji Saka, ikat kepala Aji Saka ditarik sampai ke titik laut kidul, tepi laut kidul, nggak habis-habis karena itu orang sakti. Maka Dewata Cengkar Raja Serakah tadi diimbaskan masuk ke Laut Selatan dari arah Karangbolong. Di sana menjelma buaya. Maka Aji Saka kewalahan punya anak ular naga Joko Linglung, akhirnya dia suruh bunuh buaya putih pulang dari Laut Selatan, tidak boleh lewat darat, lewat bawah tanah. Maka bingung, muncul pertama di desa Cerewek, menangislah Joko Linglung. Kedua kali mau ke timur karena kerajaan Medang Kamolan dari titik Bledug ke arah timur 20 kilo, malah ke barat ke desa Jono di 7 belum ada. Ketiga kali adalah desa Banjar munculnya, dia jatuh bangun. Keempat kali desa Cangkring kedinginan. Kelima kali Bledug suara ledakanku tempat peristirahatan Joko Linglung sudah lelah dari Laut Selatan. Di awal dengan 9 pengawalnya, maka 45 hektar ini ada pengawalnya, di makam dia ada 9 makam. Yang belakang saya itu makam Mbah Bledug, Mbah Dino, Mbah Jokoto, Mbah Rodukun, pojok sana tukang pijatnya Joko Linglung. Setelah dia lelah dipijat Mbah Rodukun, Raden Ayu Ngaenah yang ada di pojok sana makamnya, dia sehat kembali meneruskan perjalanan ke Medang Kamolan. Maka titik-titik lewat desa yang munculnya ular naga lewat bawah tanah kalau lewat darat mengganggu masyarakat diikuti gelombang air Laut Selatan. Maka titik Bledugwu adalah titik fokus air Laut Selatan yang sampai sekarang masih tanda bukti untuk penggaraman. Dan lainnya juga begitu. Di Cerewek, Banjar, Grabagan, Jonokuwu itu ada 5 desa sampai sekarang masih untuk produk garam darat. Sepulang dari Bledugwu ke kerajaan Medang Kamolan, dia diterima oleh Aji Saka ayahnya. Tapi dia karena ular naga Joko Linglung itu ular naga raksasa, maka suatu saat dia kelaparan makan ternak bon binatangnya kerajaan. Maka Aji Saka dia marah, disuruh bertapa di tanah Kesongo. Dulu hutan Klampis, karena apa Kesongo? Dia ditulis tetapa menganga, tidak boleh makan apa-apa kecuali ada makanan masuk sendiri. Kebetulan bentuk gua rupanya, tapi itu adalah mulut ular Joko Linglung hingga anak 9 termakan oleh ular naga Joko Linglung sampai sekarang dinamakan Kesongo. Sebetulnya anak 10, yang satu sakit kulit suruh keluar oleh temannya gerimis-gerimis, dia berteduh rasa bau, maka yang selamat itu anak yang punya penyakit kulit
yang 9 termakan Joko Lilung sampai sekarang untuk tempat pertapaan matinya Joko Lilung adalah di Kesongo itu. Dulu hutan Klampis sekarang 145 hektar dinamakan Kesongo karena pengorbanan anak 9. Itulah riwayat singkat Bledokuwu, maka di sini ada 9 makam dan ada Bledokuwu air garam karena ini ada hubungan laut selatan. Maka nggak aneh sebentar lagi kalau sore hari ketinggian sampai 10-20 meter karena gelombang laut Karangbolong pasang. Itulah riwayat singkat dari Bledokuwu secara legendaris. Tapi ini nggak menutup kemungkinan, masih kita tambahi 4 negara yang datang. Kalau Amerika bilang cool snow wasot no vulkanik, ini laut mati bawah gunung berapi. Jepang menolak wasot persan ada lempeng arungga laut air garam. Dan Swiss bilang mil kilometer busuk bumi perutnya panas. Tapi Bledokuwu udah dingin karena ribuan kilometer dari perut bumi. Kalau dari timur tengah maun bardun tinun batu fakti sobakan bal asran salah sinami terakbarun jidan. Kalau dari timur tengah ini ada lempeng arungga laut. Yang intinya dari Jepang sama timur tengah tenaga tektonik, Amerika sama Swiss tenaga vulkanik. Itulah fenomena alamnya aktual sampai sekarang walaupun pegunungan tapi hasilnya garam. Maka dinamakan Bledokuwu tambang garam. Itulah riwayat singkat Grobogan yang punya wisata alam Bledokuwu dan sekitarnya ada 12 tempat wisata. Sekian dari Pak Mohundari. Secara formasi adanya Bledokuwu cara legenda dan ilmiahnya, mungkin kurang lebihnya saya pemandu mohon maaf, nanti saya bersambung lagi lain waktu lain kesempatan. Sekian, wallahul muwaffiq, la aqul wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.